Kobaran api melahap seluruh bangunan rumah berlantai 2 yang digunakan sebagai kantin makanan di kawasan wisata pemandian kolam renang di Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Selain berupaya menyelamatkan harta benda mereka, warga juga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api sulit dipadamkan. 1 unit mobil pemadam kebakaran dari kantor Kecamatan Tanra Lili pun dikerahkan untuk berjibaku memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dugaan ini dari listrik ini. Posisi api awal dari mana awal? Dari depan sini. Di atas loteng atau di mana? Di atas ya. Di atas ya Pak. Tapi tadi besar apinya ya Pak? Besar ya Pak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dengan mulus sebagai bagian dari serangkaian uji coba keselamatan penerbangan di Bandara IKN. Berkantor di IKN, Presiden Joko Widodo beri arahan untuk TNI Polri. Bangunan gapura yang menelan anggaran fantastis hingga 32,8 miliar rupiah di kota Kendari, Sulawesi Tenggara menuai sorotan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore dengan informasi pesawat jet mendarat perdana di Bandara Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ini adalah uji coba pendaratan sebelum Presiden Joko Widodo mendarat dan berkantor di IKN. Inilah pesawat jet yang mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Ibu Kota Nusantara di kawasan Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur hari ini. Pesawat jet Longitude milik Balai Kalibrasi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan ini berhasil mendarat dengan mulus sebagai bagian dari serangkaian uji coba keselamatan penerbangan di Bandara IKN. Keberhasilan ini menunjukkan kesiapan Bandara IKN dalam menerima berbagai jenis pesawat dengan standar keselamatan yang tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasinya kepada Kapten Dino dan Kapten Warsono yang bertugas dalam penerbangan. Sudah mendarati Bandara IKN, hasilnya baik dari sisi performance, baik juga dalam sisi pekerjaan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada jajaran TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta TNI dan Polri menjaga stabilitas selama pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain menjaga stabilitas, Presiden Jokowi juga ingin TNI Polri mendukung proses transisi pemerintahan. Ia ingin proses transisi berjalan baik dan lancar. Jokowi tak ingin proses transisi pemerintahan diwarnai oleh riak-riak yang berpotensi mengganggu. Dalam arahan ini, Presiden juga mengingatkan jajaran TNI dan Polri untuk menjaga netralitas. Baik, untuk kepolisian sesi terakhir kami persilakan untuk foto bersama. Sudah menyampaikan agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Saya rasa tekanannya di 2 hal tadi. Oke, Pak, mengenai ini Pak, angkatan siber Pak, pesan Bapak gimana Pak? Apakah perlu dibuat mapel tersendiri? Ya sangat baik, karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada 4 negara yang sudah mulai membangun angkatan keempatnya, angkatan cybernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Termasuk, saya kira, tapi nanti biar pemerintah baru, Pak
Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana. Kepada seluruh anggota TNI dan Polri, mari kita simak dengan seksama dan cermati setiap arahan yang akan disampaikan Bapak Presiden. Saya sangat meyakini bahwa apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, serta menjadi motivasi guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja TNI Polri di masa yang akan datang. Bapak Presiden yang kami hormati dan banggakan, pada kesempatan yang baik ini, kami mewakili seluruh peserta pengarahan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepemimpinan, perhatian dan dukungan yang telah Bapak berikan kepada institusi. Selanjutnya, TNI Polri siap menindaklanjuti petunjuk dan arahan Bapak Presiden untuk mewaspadai perkembangan lingkungan strategis yang dapat berdampak kepada kemajuan bangsa, meningkatkan kualitas, kapasitas, dan profesionalisme pelaksanaan tugas, guna menjaga stabilitas kedaulatan negara serta stabilitas keamanan dalam negeri, mengawal proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar serta menjamin keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah, mendukung seluruh pelaksanaan program pemerintah agar dapat berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan, menjunjung tinggi netralitas dan mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas selama pelaksanaan pilkada serentak, menjaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat dengan melakukan pengawasan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bangunan gapura yang menelan anggaran fantastis hingga 32,8 miliar rupiah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menuai sorotan. Gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa tersebut baru 7 bulan diresmikan, namun sudah rusak di beberapa bagian. Dari kejauhan, gapura yang digadang-gadang menyerupai model London Bridge ini memang megah. Namun bila dilihat lagi lebih dekat, kondisinya memprihatinkan. Meski baru diresmikan pada Februari 2024 lalu, kondisi bangunan gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menelan anggaran fantastis hingga 32 miliar rupiah ini sudah rusak di beberapa bagian. Gapura ini dibangun dengan konstruksi yang tipis tanpa rangka beton, sehingga mudah jebol dan berlubang. Bahkan dinding gapura yang rusak hanya ditambal di berbagai sisinya. Pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara menjelaskan, konstruksi gapura menggunakan material Glass Reinforced Concrete atau GRC board yang merupakan kombinasi beton dan serat kaca, serta diklaim awet hingga 25 tahun. Kolom-kolom yang besar itu tidak di sini, itu sedikit sekali, hanya sedikit beton saja kita bungkus dengan GRC. Namanya GRC itu Glass Reinforced Concrete. Dia beton campuran serat kaca. Itu tahannya sampai 25 tahun. Itu tahan api, tahan air, dan mudah perawatannya, mudah dicetak semua. Makanya untuk di Toronipa itu yang digunakan karena kenapa? Ada estetika bentuk yang kita kejar. Kalau kita gunakan beton atau kita gunakan batu merah itu tidak dapat dia. Kalau GRC bisa kita bentuk. Nah, seperti itu, makanya modelnya seperti kayak batu bata itu dibentuk seperti itu. Gapura yang berlokasi di Kelurahan Kendari Cadi ini merupakan bagian dari mega proyek Jalan Kendari Toronipa sepanjang 14,6 km. yang menelan anggaran total 1,1 triliun rupiah di masa pemerintahan Gubernur Ali Mazi. Gerbang wisata yang berhadapan langsung dengan jembatan Teluk Kendari ini diharapkan bisa menjadi ikon untuk menarik wisatawan. Namun jika melihat kondisi gapura yang baru 7 bulan diresmikan dengan anggaran senilai puluhan miliar rupiah ini sudah rusak, publik pun jadi bertanya, sudah sesuaikah anggaran dengan bahan yang digunakan? Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ainis melaporkan. Pemirsa, momen seorang ibu memeluk anaknya dari balik jeruji penjara di Labuhan Batu, Sumatera Utara viral di media sosial. Sang ibu bernama Tina Rambe ditahan karena menolak pengoperasian pabrik kelapa sawit.
Viral di media sosial seorang ibu yang memeluk anaknya dari balik jeruji besi di ruang tahanan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Seorang ibu bernama Tina Rambe, salah satu pejuang lingkungan hidup di Pulau Padang, harus terpisah dengan anak dan suaminya karena proses hukum yang harus ia jalani. Momen haru ibu dan anak ini pun menyita perhatian masyarakat. Apa kok tinggal aja. Tina ditahan karena menolak pengoperasian pabrik kelapa sawit dan saat ini ia sedang menjalani proses persidangan. Keluarga Tina sempat terlibat adu mulut karena petugas tidak memperbolehkan Tina menemui anaknya. Kayak gitu kalian. Sebentar aja loh. Masa mau anaknya lo tuh. Kok kayak gitu ya? Ada kemanusiaan. Nggak ada kemanusiaan kalian. Sebentar aja Pak, ini bukan teroris ya. Cara-cara penangkapan yang tak manusiawi, jadi sekaligus saya bilang kepada anak saya, terus berjuanglah demi lingkungan hidup. Hancur memang perasaan saya melihat APH atau alat aparat pemerintah hukum yang tidak berperkemanusiaan dan tidak sama sekali tidak punya moral. Tahu, saya lihat hal-hal yang dilakukan mereka itu semua sepertinya positif dan memang tertera di peraturan pemerintah bahwa kawasan Rantau Utara itu tidak kawasan industri. Sebelumnya, Tina diamankan bersama 5 orang lainnya saat aksi unjuk rasa mengadang truk angkutan sawit dan CPO di Pulau Padang, Labuhan Batu, Sumatera Utara pada bulan Mei lalu. Dari Labuhan Batu, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Karena memelihara ikan yang dilarang, pemirsa, seorang kakek di Malang, Jawa Timur harus mendekam di penjara usai divonis 5 bulan. Namun ia merasa tidak bersalah karena ikan aligator gar tersebut dipelihara jauh sebelum adanya undang-undang pelarangan memelihara ikan predator. Isak tangis keluarga pecah saat Priyono, 61 tahun, divonis 5 bulan subsidi 1 bulan penjara atau uang pengganti 5 juta rupiah dalam sidang di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur. Hakim Ketua Iwayan Eka menyatakan Priyono bersalah telah memiliki dan memelihara 8 ekor ikan aligator gar yang dilarang sesuai dengan pasal tindak pidana perikanan. Sebelumnya dalam sidang, Priyono merasa tidak bersalah lantaran telah memelihara 8 ekor ikan aligator gar sejak 16 tahun lalu dan sebelum larangan tersebut disahkan oleh pemerintah. Ia juga mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi. Saya tidak bisa apa-apa, saya terima apa adanya. Memang orang kecil ini nggak bisa berbuat apa-apa. Undang-undang itu satu ditunjukkan, nanti ngepangnya banyak untuk menjerat orang ini. Saya ini ibaratnya ikan kecil yang sudah di mulutnya ini, aligator ini, predator, sudah di mulut saya ini ya. Nggak bisa apa-apa Pak, kecuali belas kasih dari Pak Hakim. Kuasa hukum Priyono menilai seharusnya kliennya berhak divonis bebas. Selain tidak mengetahui adanya pelarangan itu, Priyono juga tidak pernah terlibat masalah hukum. Terkait putusan hari ini terlalu memberatkan di keluarga juga. Bahwasanya kan saya sudah mengajukan untuk putusan bebas paling tidak seringan-ringannya putusan percobaan yang dimana terdakwa bisa menjalankan di rumah dengan adanya percobaan itu wajib lapor, tapi hakim berpendapat lain. Sementara itu, jaksa penuntut umum menilai meski vonis lebih ringan dari tuntutan, namun putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan dan ringan untuk terdakwa. Menurut kami putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, dan kalau teman-teman cek juga sudah termasuk ringan menurut kami seperti itu. Priyono ditahan Kejari Malang sejak 6 Agustus lalu. Sementara 5 ekor ikan aligator gar miliknya dimusnahkan oleh pihak Polda Jawa Timur
dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Inyoman Sukena, warga yang terancam pidana karena memelihara landak Jawa, berharap kasus ini segera selesai. Pihak keluarga tidak mengetahui bahwa peliharaan keluarga besarnya merupakan hewan yang dilindungi. Inilah kandang yang sebelumnya menjadi tempat tinggal landak Jawa yang dipelihara Inyoman Sukena. Kandang ini berada di dalam rumah Nyoman karena dikhawatirkan akan diganggu anjing peliharaannya. Sebelumnya, landak Jawa ditemukan oleh ayah mertua Nyoman, kemudian dirawat saat masih kecil. Ketika besar, kedua landak ini beranak 2 dan total menjadi 4 ekor. Namun niat Nyoman sekeluarga memelihara landak Jawa ini berbuntut panjang. Kini Nyoman terancam dibui 5 tahun karena ketidaktahuannya akan landak yang dipelihara merupakan hewan yang dilindungi. Udah dari kecil dipelihara Pak ya? 4 ekor itu udah? 2. Kemudian beranak di sini 2. Itu aja sih. Untuk kesehariannya memang dipelihara dengan baik atau gimana Pak? Sebelumnya? Ya, dipelihara dengan baik. Pak, kalau katanya ada laporan, ini yang laporin siapa sih Pak? Kalau boleh tahu? Waduh. Yang jelas Pak, itu saya tidak mau tahu itu Pak, karena saya berpikir untuk ke depan aja. Kalau saya masih memikirkan orang melapor kan saya repot Pak. Itu mungkin karmanya dari keluarga kami Pak. Kasus ini viral di media sosial setelah Inyoman Sukena, 38 tahun, menangis histeris usai keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Landak Jawa atau nama latinnya Hysterix javanica merupakan salah satu hewan endemik Indonesia yang dilindungi. Setiap orang yang memelihara satwa liar atau hewan dilindungi dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Nyoman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali pada Maret 2024 lalu karena memelihara 4 ekor landak Jawa. Di hadapan majelis hakim, Nyoman mengaku tidak memahami jika landak Jawa merupakan hewan yang dilindungi, mengingat di sekitar rumahnya di Desa Bongkasa, Kabupaten Badung, Bali, masih banyak landak Jawa yang berkeliaran. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo ikut menanggapi terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep. Ini sore akan kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini berkantor di Ibu Kota Nusantara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat sore Hilmi, apa agenda Presiden Jokowi hingga malam nanti? Baik, kami mengalami gangguan kendala dengan rekan Muhammad Zulhilmi yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, sebelumnya
Pesawat jet mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Ibu Kota Nusantara di kawasan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada hari ini. Pesawat jet Longitude milik Balai Kalibrasi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan ini berhasil mendarat dengan mulus sebagai bagian dari serangkaian uji coba keselamatan penerbangan di Bandara IKN. Keberhasilan ini menunjukkan kesiapan Bandara IKN dalam menerima berbagai jenis pesawat dengan standar keselamatan yang tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasinya kepada Kapten Dino dan Kapten Warsono yang bertugas dalam penerbangan. Ini adalah uji coba pendaratan sebelum Presiden Joko Widodo mendarat dan berkantor di IKN. Baik dari sisi performance, baik juga dalam sisi pekerjaan. Sudah melakukan proses overflying di Bandara Udara IKN. Kemudian kita sudah mendarati Bandara IKN. Hasilnya baik dari sisi performance, baik juga dalam sisi pekerjaan. Dan pemirsa, kita kembali terhubung dengan rekan Zul Hilmi yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara. Selamat sore Hilmi. Apa saja agenda Presiden Jokowi selama berkantor di IKN? Ya, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Memang tadi Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada sejumlah pejabat tinggi dari TNI dan juga Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Kamis siang tadi. Kami mencatat ada beberapa poin arahan begitu dari Presiden Joko Widodo, di mana yang pertama tadi Presiden menyampaikan alasan mengapa dipilihnya ia mengumpulkan para petinggi TNI dan juga Polri ini di Istana Negara Ibu Kota Nusantara karena request khusus dari Panglima dan juga Kapolri yang menginginkan para pejabat tinggi ini untuk berkumpul dan juga diberikan arahan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kemudian tadi Presiden Joko Widodo menekankan bahwa untuk menjaga stabilisasi nasional, keamanan nasional maksud kami, yang ditekankan kepada para petinggi dari TNI dan juga Polri, apalagi mengingat pada bulan Oktober nanti akan adanya transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Tadi Presiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas dari TNI Polri dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang. Dan yang menarik tadi di akhir arahannya Presiden Joko Widodo ini sempat menyinggung mengenai fenomena aksi kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak yang harus menjadi perhatian bagi TNI dan Polri. Tadi Presiden Joko Widodo juga menginginkan TNI dan Polri ini untuk segera bertindak segera dari peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Dan di akhir arahannya tadi Presiden Joko Widodo ini sempat meminta maaf barangkali ada kesalahan yang dilakukannya selama menjabat sebagai presiden selama 10 tahun lamanya dan nantinya akan purna tugas pada Oktober mendatang. Dan memang hari ini merupakan agenda pertama dari Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara, dan besok rencananya pada Jumat ini Presiden Joko Widodo akan memimpin langsung sidang kabinet paripurna, yang mana kita ketahui bersama pada bulan Agustus lalu ini juga sempat dilakukan sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara, dan esok rencananya akan kembali dilakukan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan nantinya Presiden Joko Widodo sebelum purna tugas ini akan terus berkantor di Ibu Kota Nusantara, namun nantinya Presiden juga akan melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah lain, namun nanti akan berangkat dan juga kembali ke Ibu Kota Nusantara. Demikian Valeri. Baik, Hilmi, dari pantauan Anda di sana seperti apa kesiapan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara?
Ya, kalau kita berkaca dari kesiapan prasarana dan juga sarana dari agenda yang dilakukan oleh Presiden tadi dengan melakukan arahan kepada TNI dan Polri ini sudah mulai cukup membaik. Tadi kami melihat bahwa sejumlah ataupun para petinggi dari TNI dan Polri ini menuju ke Ibu Kota Nusantara ini menggunakan bus. Yang mana kita ketahui para petinggi Polri ini dan juga TNI ini dikumpulkan di Balikpapan, kemudian bersama-sama menuju ke Ibu Kota Nusantara menggunakan bus. Kemudian tadi juga untuk akomodasinya sendiri ini cukup rapi, kemudian sarana lainnya seperti ruang pertemuan ini juga sudah mulai baik, yang mana sebelumnya juga telah dipakai untuk pertemuan kepala daerah dan juga rapat sidang ataupun sidang kabinet paripurna yang dilakukan pada Agustus lalu. Valeri. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi melaporkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara. Hilmi, kami nantikan update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo ikut menanggapi terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep. Menurut Presiden, semua warga negara sama di mata hukum. Dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep masih menjadi perbincangan. Bahkan Ketua Umum PSI ini sempat dikabarkan hilang, namun belakangan Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari juga menolak berkomentar. Padahal pada 10 September 2024 di Kompleks Parlemen, Budi Ari menyebut Kaisang menggunakan jet pribadi karena istrinya sedang hamil 8 bulan dan gak boleh naik angkutan umum. Kalau pertanyaan itu udah saya jawab kemarin di DPR. Nggak mau. Maksa nggak mau. Mungkin penegasan sedikit Pak, lagi Pak, kan DPR beda media lain Pak. Di sini sekali lagi buat teman-teman media yang lain Pak. Gini loh, tapi nggak bisa ntar saya keceplosan. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Kaisang Pangarep untuk klarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, klarifikasi dilakukan guna mencari jawaban terkait fasilitas jet pribadi yang diterima putra bungsu Presiden Joko Widodo ini. Namun belakangan KPK justru membatalkannya dan meminta Kaisang melakukan klarifikasi sendiri. Terkait pembatalan ini, KPK membantah adanya tekanan. Bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri, itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga ikut menanggapi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya. Menurut Presiden, semua warga negara sama di mata hukum. Soal gratifikasi Mas Kaisang, ada tanggapan? Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Tak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun, Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Bobi Nasution juga menegaskan sumber dana yang digunakan bukan berasal dari APBD atau hasil korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo mengungkap kaitan antara penggunaan jet pribadi Kaisang dengan kakak Kaisang, Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Surakarta dan salah satu marketplace ternama. Peminjaman jet tersebut diduga ada hubungannya dengan kerjasama maupun kesepakatan Gibran dengan marketplace yang sedang memiliki proyek di Surakarta. Namun pakar hukum tata negara Andi Asrun mempertanyakan unsur gratifikasi dalam fakta-fakta tersebut. Jadi clear ya, ini kita nggak usah ada yang tutup-tutupi biar semua jelas ya. Pesawat itu Gulfstream ya, jenisnya adalah Golf 650 long range ya. Itu dimiliki oleh sebuah perusahaan marketplace, tadi disebutkan Mas Aiman, dan orangnya namanya Gang Y. Udah saya sebutin aja lah biar jelas ya, nggak usah ditutup-tutupi. Perusahaan itu, Gang Y itu juga memiliki sebuah game. Kenapa game? Karena dulu saya yang mempelopori e-sport di Indonesia. Jadi saya tahu persis data ini, nggak usah dibantah. Game itu game e-sport. Tahun 2018, Kaisang tuh bikin yang namanya Free Fire Festival.
ya, namanya Gaming Championship di Kota Solo. Ya, itu diadakan di Sang Pisang Arena 2018. Jadi sponsornya ya tadi Free Fire tadi. Jadi itu udah ada kaitannya langsung. Oke. Gibran juga bikin fair berhadiah mobil. Itu pada tanggal 28-29 Desember tahun 2019. Itu e-sport turnamen juga? E-sport turnamen juga. Oke. Jadi adiknya sudah bikin, kakaknya bikin. Pak Jokowi itu dijadikan akun Free Fire. Jadi orang bisa nembak-nembakin Jokowi. Oh, FF itu ya? FF itu. Okay. Nah, jadi ini jelas banget. Kakaknya diikutkan, adiknya diikutkan. Kemudian sekarang perusahaan itu Free Fire itu jadi sponsor juga untuk Persis. Persis Solo. Persis Solo yang bola, 40%-nya sahamnya milik Kaisang juga. Oke, saya teruskan lagi ya. Jadi kantor marketplace tadi itu buka di Solo pada tanggal 11 Oktober 2021. Clear banget. Oktober 2021. Shopee. Oke. Ya, terus ada program namanya UMKM saya sebut ya, Shopee Export for Expo itu tanggal 15 Mei 2021 juga. Jadi ini clear banget ya. Kemudian ada program namanya Shopee Creative and Innovation Hub. Itu ada di Technopark di Kota Solo. Itu juga sponsornya sama. Bahkan ada Garena Gaming yang ada di situ. Garena itu perusahaannya Gang Ye tadi, sama dengan Shopee. Jadi ini jelas banget. Bahkan ini Mas Aiman, tolong nanti bantu Mas Boyamin ya. Presiden kita Pak Jokowi sendiri itu yang meresmikan C-Labs Indonesia. Jadi C-Labs itu holdingnya. Ya, C-Labs Indonesia itu di Pacific Century di SCBD. Holdingnya Shopee tadi. Holdingnya Shopee. Sampai presiden loh yang meresmikan. Ini kan luar biasa gitu. Sebuah perusahaan PMA yang ada di luar negeri itu yang kemudian yang meresmikan seorang presiden hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Tanggal-tanggal gak usah dibantah, saya ada datanya semua, clear banget. Ya. Oke, apa Mas Roy mau sampaikan di situ? Yang saya sampaikan ini tadi pertanyaan Mas Aiman. Ini hubungannya apa? Kalau Kaisang bukan penyelenggara negara, kakaknya, bapaknya terlibat semua ini. Lah kemudian unsur korupsinya di mana? Unsur korupsinya di mana? Gratifikasinya jelas. Nah, enggak, gratifikasi itu kan berkaitan dengan penyelenggara negara. Nah, iya, ini langsung Mas, nggak bisa begitu. Enggak, kalau data tadi saya nggak bantah ya. Data tadi Mas, saya nggak bantah. Ah, iya udah, ya nggak mungkin bantah. Kalau dibantah Anda bohong. Nah, kalau data tadi saya nggak bantah. Ini udah jelas. Tapi persoalannya di mana letak korelasi persoalan-persoalan tadi yang diungkapkan dengan korupsinya. Biar publik yang menilai. Datanya udah jelas banget, detail banget. Publik menilai. Kalau KPK nggak maju ya KPK-nya macan ompong. Terus pertanyaan korupsinya di mana misalnya begitu Pak Andi Aslun tadi. Apakah fasilitas yang didapatkan tadi marketplace di Solo itu ada yang melanggar aturan atau tidak? Ada yang konflik kepentingan atau tidak gitu. Jangan hanya melulu suap, bisa jadi nggak ada suap tapi kan dapat kemudahan. Yang itu bisa jadi melanggar aturan. Biar KPK lah yang menentukan ini. Ya, gitu. Saya sepakat Mas. Tapi kan persoalannya begini, kita ini menyangkut untuk didalami oleh KPK. Ya, ini menyangkut nama baik orang, ini menyangkut due process of law, proses penegakan hukum. Jadi harus persis betul. Tadi Mas Roy bilang ada data-data, ya kan? Data itu saya tidak bantah, ya kan? Karena saya yakin Anda benar lah soal data itu ya. Tetapi di mana titik singgung dengan persoalan korupsinya, misalnya gratifikasi. Gratifikasi itu kick off-nya lebih jelas. Tapi kalau kemudian kita duga-duga datang belakangan, itu sesat Mas, ya. Jadi Mas Roy sesat tadi. Punya kalau data tapi ya. kait-kait kalau utak-atik gatuk gitu maksudnya. Jelas, Mas. Enggak, sebentar, Mas Roy. Maksudnya punya data tapi diutak-atik gatuk gitu. Ya, kalau misalnya nggak ada kait-kaitannya nggak susah tuh Mas. Saya menyadari betul, saya bukan ahli hukum. Ya. Saya ahli telematika, jadi saya hanya mau lihat ini berdasarkan data dan saya dulu adalah pengembang yang mempelopori e-sport. Jadi saya serahkan data-data ini dan jangan biarkan saya mengartikan hukum Mas, karena itu sama aja dengan saya orang nanti ngobrol di warung kopi. Datanya sudah clear, saya support betul. Silahkan nanti ahli hukum yang bicara. Sementara itu pemirsa, sosok pria bercelana pendek di bandara bersama Kaisang menjadi sorotan. Kehadirannya dituding memiliki kaitan dengan kepemilikan jet pribadi yang digunakan Kaisang ke Amerika bersama Erina. Siapa? Katanya bukan pejabat negara. Kalau pejabat negara oke malahan. Gitu loh, ada mobil bisa masuk dijemput. Bukan bisa izin itu masuk ke dalam. Kenapa? Bisa izin bukan? Bisa izin, sopirnya harus license. Sopirnya seorang bandara, sopirnya nggak mungkin sopirnya dia. Ya tapi bisa izin kan masuk?
Enggak, kalau mobilnya itu bukan profitnya bandara nggak boleh. Karena pengalaman saya dulu di Maluku Utara, ya kan, anak gubernur bisa masukkan mobil saya karena izin. Ya itu terserah lah, itu anak gubernurnya pasti punya. Intinya gini, Mas Aiman nanti mau bertanya, kan itu bawa tas-tas tadi. Iya, itu yang viral kan? Nah itu yang viral Nanti kan, kita tampilkan. tas Dior itu kan gitu. Nah itu, jadi kalau mau lihat rute perjalanan tadi. Kok tahu tasnya bermerek kan dari jauh itu? Ya yang jauh, yang kecil aja kalau saya bisa lihat kok itu. Iyalah, software aja kan bisa kelihatan. Ada softwarenya resmi ini kalau. Ini udah pakai software nih? Iya. Bahkan sampai ketahuan mereknya? Dan Mas Roy yakin itu mereknya merek itu? Ya, bahkan plat nomor mobilnya aja ada saya. Oke. Ya, mobil itu ada. Jadi nggak usah saya buka di sini. Nanti bisa saya minta produser untuk pada waktunya ya. Nah, jadi itu kemudian kan viral banget. Tas merek dan lain sebagainya. Tas merek. Bahkan nampak seseorang yang celana pendek. Ya. Ada dijemput itu di situ. Tapi nggak jemput, cuma dia senyum-senyum. Sekarang Mas. Siapa itu? Siapa orang yang berani pakai celana pendek tuh? Ada tuh di sana tuh yang pakai celana pendek. Sebentar, yang mana nih? Laju lagi, di play lagi videonya. Dikit lagi ada. Kalau maju lagi dikit ada, kelihatan. Play dikit lagi. Itulah Gang Y yang pakai. Oh, ini yang pemilik Shopee tadi. Nah, ya. Nah, itu tuh jalan tuh sebelah kanan. Nah, itu. Tuh celana pendek. Itu hitam, kiri. Coba dimundurin lagi. Ya. Siapa orang berani pakai celana pendek di bandara? Kalau enggak orang yang punya. Yang mana pakai banyak orang pakai celana pendek di bandara. Enggak. Oh ini. Sebentar ini. Ini ya. Iya. Ini ya. Iya, di depan anak presiden pakai celana pendek lah. Ya, oke. Itu kan oke. Terus ini mobil. Bukan petugas bandara tuh ya? Enggak lah. Petugas bandara juga nggak pakai celana pendek. Iya, itu. Jadi artinya apa? Dia orang yang pasti punya keistimewaan banget lah. Berani jemput dan si Kaisang nggak berani ngapa-ngapain. Saya minta diputar-putar terus ya. Silakan. Ya gitu. Nah, terus itu kan hari apa? Tanggal 17 September 2023. Oke. Clear banget ini. Nah, setelah itu baru tanggal Juli 2024 ada lagi sesudah ini tapi nggak ada videonya. Itu dari Seletar landing lagi di Halim landing lagi di Solo, kemudian dari Solo balik lagi ke Halim balik lagi ke Seletar. Gitu. Jadi pesawat ini setidaknya sudah 4 kali bolak-balik ke Bandara Adi Sumarmo. Kalau ditanya korupsi atau tidak, Mas Roy nggak ngerti. Oh, saya tidak mau menjawab karena itu bukan bidang saya. Saya tahu pasti kapasitas saya. Tapi data yang tadi Mas Roy sebutkan, saya tasnya mereknya itu. Saya persembahkan untuk nanti peneliti korupsi. Ya. Lalu pesawatnya Gulfstream. Tipenya apa? Kemudian itu milik Garena. Gulfstream punyanya Shopee dan lain sebagainya. Punyanya Shopee segala. Saya berani bertanggung gitu. Suka berspekulasi. Silakan. Enggak lah. Begini Mas, pakai celana pendek. Orang dipersoalkan, ya kan? Pesawat mendarat di Saya sudah zooming orangnya. Iya. Mendarat di beton. Itu beton Pak. Persoalannya apa? Ya kan? Untuk identifikasi bandaranya. Kalau pakai celana pendek di dalam pesawat itu nggak dingin itu. Nggak apa-apa pakai celana pendek. Enggak, ini kan untuk menjelaskan siapa orang itu. Karena banyak pertanyaan netizen. Kok berani banget? Iya, kok berani banget ada orang pakai celana pendek siapa? Saya zooming orang itu. Kemudian saya deteksi, saya nggak sembarangan. Dan saya tanya sekali lagi, dan Anda bisa pastikan bahwa itu adalah Gang Y? Iya, saya pakai program face recognition. Fotonya Gang Y saya punya, kemudian saya perbandingkan orangnya. Telematika itu? 100%, itulah ilmu telematika Bang. Oke. Iya. 100% yang nggak boleh itu celana pendek. Kenapa? Yang nggak boleh pakai celana pendek. Enggak, bukan nggak boleh, karena ada pertanyaan, siapa orang yang berani pakai celana pendek jemput Kaisang dan Erina? Gitu saya kira itu gak ada masalah jemput pakai celana pendek. Bukan gak masalah, ini identifikasi saja. Saya pikir ini emang agak hiperbola. Iya. Hal yang biasa saja terjadi di masyarakat dibesar-besarkan. Dengan maksud apa pertanyaannya? Supaya apa? Iya kan? Ini menyebutkan data ABC, kemudian ujungnya kemungkinan, ujungnya dugaan. Data yang seperti apa? Kalau data ya data aja, jangan ada kemungkinan, dugaan. Itu menimbulkan spekulasi-spekulasi. Pemirsa, 19 saksi dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore. Terima
Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali dilanjutkan hari ini. Ada 19 saksi dari pihak pemohon yang dihadirkan di ruang persidangan. Dalam sidang PK kali ini, terpidana kasus Vina kembali memberi keterangan soal mendapat kekerasan dari oknum polisi Polres Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, ke-6 terpidana juga tidak mendapatkan haknya saat memberikan keterangan saat sidang kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum terpidana sudah menyiapkan 39 saksi yang terdiri dari saksi fakta dan juga saksi ahli. Rencananya 19 saksi dari pihak pemohon dihadirkan di ruang sidang. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang lanjutan PK terpidana kasus Vina, kami telah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cirebon. Selamat sore Faisal, apakah sidang masih berlangsung hingga saat ini? Ya, Valerie dan juga pemirsa, baru saja untuk sidang PK ke-6 terpidana kasus Vina sudah selesai, di mana untuk total keseluruhan saksi yang memberikan keterangan ada sebanyak 15 saksi. Nah, Valerie, kita saksikan pernyataan dari kuasa hukum dari terpidana Oto Hasibuan berikut ini. Apa ini? Kesaksian daripada saksi terakhir total tadi ini, dari kemarin kita lihat nih jaksa tampaknya seperti meletek, apakah para terpidana disiksa oleh hakim, jadi terus-terusan tadi seperti itu. Bagaimana pendapat? Ya, sebenarnya begini ya, seharusnya kita harus prihatin menyaksikan persidangan ini karena kita sudah melihat seorang Saka Tatal, dia bersaksi di bawah sumpah. Ini kalau kita ingat, di bawah sumpah, yang mana dia bisa dihukum kalau keterangannya itu tidak benar. Dia sudah menjelaskan tadi, ya, betapa dia telah disiksa selama di kantor penyidik polisi, disuruh minum air kencing, disuruh memakan makanan di lantai dengan mulut sendiri, di strom, tangannya diinjak gitu ya, dengan kursi, terus memasukkan balsam ke alat kelamin, sama mata, kena ke mata. Coba bayangkan ini, di negeri kita ini bisa terjadi seperti ini, saya tidak bisa kebayang. Ya, selain menyedihkan, memalukan, ini bisa terjadi dalam suatu proses penyidikan kita. Nah, oleh karena itu, sebenarnya pihak penuntut umum tidak perlu harus seperti itu. Dia harus mengoreksi dan mencari tahu secara bersama-sama kenapa fakta ini terjadi. Saya sudah katakan, kita nggak boleh meledek seperti itu. Saka memberikan keterangan itu di bawah sumpah. Kalau penuntut umum merasa itu tidak benar, tangkap aja dia memberikan keterangan di bawah sumpah. Buktikan, kan gitu, bahwa itu nggak benar. Kan itu persoalannya. Jadi itulah yang saya katakan, kami sebagai pemohon PK di sini, sebagai lawyer dari Perhimpunan Advokat Indonesia, di samping kami juga berupaya memang mendapatkan keadilan bagi pemohon PK ini, terpidana ini. Kami punya misi juga tentunya agar negeri kita ini baik. Ya, negeri kita ini baik, penegakan hukum menjadi baik. Kami tidak ingin mengatakan bahwa kalau sudah terjadi ini mau diapain, justru kejadian-kejadian yang kita alami ini kita perbaiki ke depan, ya kan? Tapi nggak boleh dibiarkan begitu saja, gitu. Nggak boleh dianggap aman-aman saja, gitu loh. Kalau ada kejadian seperti ini, ya terus kita perbaiki. Ya, ini tujuan kita, gitu loh. Jadi kalau sampai ini tercatat, ini kan terdokumentasi kan, bahwa beberapa terpidana sudah mengatakan mereka disiksa dan sebagainya, saksi juga mengatakan seperti itu, dan saksi-saksi yang baru yang kita sampaikan juga menyaksikan fakta-fakta yang baru juga, yang mereka mengatakan bahwa Saka 6 terpidana ini berada di tempat lain. Pada waktu bersamaan dia dikatakan dituduh melakukan pembunuhan di tempat lain. Jadi bagaimana? Apa dia bisa berdua badan dalam detik, jam, hari
hari yang sama dia berada di tempatnya pamannya, tapi pada detik jam hari yang sama juga dia dituduh melakukan pembunuhan. Ini impossible, nggak mungkin. Ini namanya alibi, alibi. Ya nggak mungkin bisa dipatahkan dengan cara yang lain, kecuali jaksa bisa memberikan bukti yang lain bahwa benar dia ada di situ. Nah kenyataannya semua saksi-saksi yang ada, nggak ada satupun yang bisa dipatahkan daripada yang kita sampaikan. Perlu diingat bahwa mereka ini dihukum hanya berdasarkan kesaksian-kesaksian dari para terpidana sendiri, saksi mahkota. Jadi 6 orang jadi saksi kepada ini jadi saksi pada ini dan sebagainya. Nah sekarang dengan semuanya mencabut semua berita acaranya ini, apa yang menjadi dasar bagi penyidik atau hakim untuk menghukum? Nah itulah yang ingin kita dapatkan. Jadi yang penting buat kita sekarang adalah bahwa apa yang terjadi sekarang ini, penyiksaan yang terjadi kepada Saka, Tatal, termasuk 6 pemohon PK itu betul-betul sangat menjadikan hati saya. Gak terbayang hal itu bisa terjadi di negeri kita ini, negeri yang Pancasila, di mana kita sini betul-betul banyak tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan, banyak tokoh-tokoh hukum. Tapi kalau ini kita biarkan, rasanya kita tidak punya rasa lagi kehormatan kepada anak cucu kita kalau ini kita biarkan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Ya. Bro, untuk besok bagaimana, Bro? Dan untuk besok dan bagaimana nanti? Nah, tadi kan kami sudah minta kepada majelis hakim agar kalau dimungkinkan pemeriksaan itu nantinya satu saat bisa kita lakukan persidangan di tempat kejadian supaya majelis hakim dan kita tahu dan masyarakat juga tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi, karena fakta-faktanya ini sangat-sangat tidak masuk akal. Coba bayangkan dia dibunuh di tempat di tanah kosong. Jaraknya katanya tadi kan 1 meter lebih, ya kan? Tadi ada saksi mengatakan sebenarnya 100 meter. Ketika kita konfirmasi, kenapa kau bilang 100 meter? Ya, karena saya naik motor. Nah, kalau hanya digambarkan dengan saksi begini kan fakta itu kan tidak teruji dengan baik, ya kan? Tapi kalau kita bersidang di tempat, kita akan lihat mungkin nggak dari tempat tanah kosong itu. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menyambangi mantan gubernur Jakarta Sutioso. Dalam pertemuan ini dibahas keberhasilan Transjakarta dan rencana memperpanjang rute Transjakarta. Ridwan Kamil mendapat banyak masukan dari mantan gubernur Sutioso, terutama soal masalah yang kerap melanda Jakarta. Selain soal banjir, Sutioso dan Ridwan Kamil juga berdiskusi tentang proyek Transjakarta. Ridwan Kamil dan Suswono berencana akan memperpanjang rute Transjakarta tidak hanya sebatas di wilayah Jakarta, namun juga ke daerah sekitar Jakarta. Transjakarta rencananya juga akan diterapkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono di wilayah aglomerasi. Ada hal-hal yang di zaman beliau masih relevan, ya, isu-isunya, terutama tentunya isu-isu klasik ya, terkait kemacetan, banjir dan lain sebagainya. Kemudian juga isu-isu kepemimpinan, beliau menerangkan tentang teori geografi, teori demografi, ya, yang menyertai betapa Jakarta ini adalah simpul dari berbagai dimensi. Pemirsa, pasangan Bacagub dan Bacawagub Pramono Rano Karno menghadiri acara deklarasi rumah bersama Rano Pramono di Gedung Juang Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini lebih dari 1.000 orang hadir mengikuti deklarasi. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yakni Pramono Anung Rano Karno menghadiri acara deklarasi yang bertajuk Deklarasi Rumah Bersama Pramono Rano yang berlokasi di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Acara dihadiri langsung relawan Pramono Rano yang diklaim mencapai 1.000 orang. Dalam kesempatan ini selain berorasi, Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk membenahi berbagai permasalahan dasar di Jakarta. Saya tidak muluk-muluk misalnya membangun seperti Dubai.
atau apapun. Tetapi saya akan memulai dengan hal-hal kecil apa yang menjadi persoalan gerakan di bawah. Yang utama dan terutama misalnya masalah banjir, masalah polusi. Pemirsa, tempat wisata pemandian Desa Pucak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kebakaran. Besarnya kobaran api membuat rumah berlantai 2 yang digunakan sebagai kantin wisata hangus terbakar. Kobaran api melahap seluruh bangunan rumah berlantai 2 yang digunakan sebagai kantin makanan di kawasan wisata pemandian kolam renang di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Selain berupaya menyelamatkan harta benda mereka, warga juga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api sulit dipadamkan. 1 unit mobil pemadam kebakaran dari kantor Kecamatan Tanra Lili pun dikerahkan untuk berjibaku memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dugaan ini dari listrik ini. Posisi api awal dari mana awal? Dari depan sini. Di atas loteng atau di mana? Di atas ya. Di atas ya Pak. Oh. Tapi tadi besar apinya ya Pak? Besar. Besar ya Pak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pesawat jet mendarat perdana di Bandara Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ini adalah uji coba pendaratan sebelum Presiden Joko Widodo mendarat dan berkantor di IKN. Inilah pesawat jet yang mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Ibu Kota Nusantara di kawasan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur hari ini. Pesawat jet Longitude milik Balai Kalibrasi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan ini berhasil mendarat dengan mulus sebagai bagian dari serangkaian uji coba keselamatan penerbangan di Bandara IKN. Keberhasilan ini menunjukkan kesiapan Bandara IKN dalam menerima berbagai jenis pesawat dengan standar keselamatan yang tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasinya kepada Kapten Dino dan Kapten Warsono yang bertugas dalam penerbangan. Ini adalah uji coba pendaratan sebelum Presiden Joko Widodo mendarat dan berkantor di IKN. Sudah melakukan proses overflying di Bandara Udara IKN. Kemudian kita sudah mendarati Bandara IKN. Hasilnya... Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada jajaran TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta TNI dan Polri menjaga stabilitas selama pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain menjaga stabilitas, Presiden Jokowi juga ingin TNI Polri mendukung proses transisi pemerintahan. Ia ingin proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jokowi tak ingin proses transisi pemerintahan diwarnai oleh riak-riak yang berpotensi mengganggu. Dalam arahan ini, Presiden juga mengingatkan jajaran TNI Polri untuk menjaga netralitas. Sudah menyampaikan agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Saya rasa tekanannya di 2 hal tadi. Pak, mengenai ini Pak, angkatan siber Pak, pesan Bapak gimana Pak? Apakah perlu dibuat mapel tersendiri? Ya sangat baik, karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada 4 negara yang sudah mulai membangun angkatan keempatnya, angkatan cybernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Termasuk, saya kira, tapi nanti biar pemerintah baru, Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana. Anggota TNI dan Polri, mari kita simak dengan seksama dan cermati setiap arahan yang akan disampaikan Bapak Presiden. Saya sangat meyakini bahwa apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, serta menjadi motivasi guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja TNI Polri di masa yang akan datang.
Bapak Presiden yang kami hormati dan banggakan, pada kesempatan yang baik ini, kami mewakili seluruh peserta pengarahan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepemimpinan, perhatian dan dukungan yang telah Bapak berikan kepada institusi TNI. Selanjutnya, TNI Polri siap menindaklanjuti petunjuk dan arahan Bapak Presiden untuk mewaspadai perkembangan lingkungan strategis yang dapat berdampak kepada kemajuan bangsa, meningkatkan kualitas, kapasitas, dan profesionalisme pelaksanaan tugas guna menjaga stabilitas kedaulatan negara serta stabilitas keamanan dalam negeri, mengawal proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar serta menjamin keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah, mendukung seluruh pelaksanaan program pemerintah agar dapat berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan, menjunjung tinggi netralitas dan mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas selama pelaksanaan pilkada serentak, menjaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat dengan melakukan pengawasan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo ikut menanggapi terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep. Menurut Presiden, semua warga negara sama di mata hukum. Dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep masih menjadi perbincangan. Bahkan Ketua Umum PSI ini sempat dikabarkan hilang, namun belakangan Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari juga menolak berkomentar. Padahal pada 10 September 2024 di Kompleks Parlemen, Budi Ari menyebut Kaisang menggunakan jet pribadi karena istrinya sedang hamil 8 bulan dan gak boleh naik angkutan umum. Kalau pertanyaan itu udah saya jawab kemarin di DPR. Nggak mau. Maksa nggak mau. Mungkin penegasan sedikit Pak, lagi Pak, kan DPR beda media lain Pak. Di sini sekali lagi buat teman-teman media yang lain Pak. Gini loh, tapi nggak bisa, ntar saya keceplosan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Kaisang Pangarep untuk klarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, klarifikasi dilakukan guna mencari jawaban terkait fasilitas jet pribadi yang diterima putra bungsu Presiden Joko Widodo ini. Namun belakangan, KPK justru membatalkannya dan meminta Kaisang melakukan klarifikasi sendiri. Terkait pembatalan ini, KPK membantah adanya tekanan. Bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri, itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga ikut menanggapi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya. Menurut Presiden, semua warga negara sama di mata hukum. Soal gratifikasi Mas Kaisang, ada tanggapan? Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Tak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun, Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Bobi Nasution juga menegaskan sumber dana yang digunakan bukan berasal dari APBD atau hasil korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah tuduhan Rocky Gerung terkait setoran uang dari para menteri kepada dirinya saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Gibran bahkan menantang agar Rocky Gerung membuktikan tuduhannya. Datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ loh gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, yuk koruptor tuh.
Saat belusukan di kota Surakarta, Jawa Tengah pada hari Selasa, Gibran membantah tuduhan pengajar filsafat Rocky Gerung soal menerima setoran uang setiap pekan dari sejumlah menteri selama menjabat wali kota Solo. Gibran yang belusukan bersama calon kepala daerah Surakarta, Resparti Ardi, Astrid Widayani di Kelurahan Jajar, Kecamatan Banjarsari, juga menyampaikan agar Rocky Gerung membuktikan tuduhan itu. Ya dibuktikan itu sudah di stempel hukum. Jadi ojo mbok takon kene. Sebelumnya, dalam acara Rakyat Bersuara yang ditayangkan iNews TV pada Selasa malam, Rocky Gerung menceritakan Gibran pernah mengaku sering mendapatkan setoran dari para menteri saat masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ loh gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, yuk koruptor tuh. Saya kasih kritik, dia gak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om, saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelumnya. Tunggu, gua mau terangin semua. Setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau belajar jadi kritikus. Pernyataan Rocky ini berbuntut panjang. Forum Komunikasi Santri Indonesia, Foxi, sebagai pendukung Gibran melaporkan Rocky ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 7 September lalu. Namun laporan yang diajukan Foxi ini ditolak oleh Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore, pemirsa, kali ini bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah rumah warga semi permanen di kota Makassar, Sulawesi Selatan habis terbakar. Api juga membakar 2 unit mobil pickup yang digunakan sebagai usaha pengangkut karangan bunga. Api dengan cepat membakar sebuah rumah warga semi permanen yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Petarani 2 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis sore. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Selain itu, 2 unit mobil pickup yang digunakan sebagai usaha pengangkut karangan bunga juga terbakar. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas panik dan berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya. Belasan unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berjibaku memadamkan kobaran api. Dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran dipicu korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Jumlah armada 4 unit dari Posko Timur ditambah dengan Posko Damkar 2 Regu dan armada 7 unit. Apa yang terbakar ini, Pak? Jadi yang terbakar di sini usaha karangan bunga. Iya, usaha karangan bunga. Jadi yang terbakar itu ada 3 titik. Rumah pemilik dengan tempat usaha, terus kemudian rumah kos, ditambah dengan rumah penduduk di sebelah terdampak 1. Masih dalam tahap penyelidikan, nanti tim dari Polsek Penanggungan akan melaksanakan penyelidikan penyebab daripada kebakaran. Kalau selain rumah, apa yang terbakar, Pak? Ada 2 unit kendaraan roda 4 pickup ikut terbakar dengan korban selamatkan. Bangunan gapura yang menelan anggaran fantastis hingga 32,8 miliar rupiah di kota Kendari, Sulawesi Tenggara menuai sorotan. Gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipat disebut baru 7 bulan diresmikan, namun sudah rusak di beberapa bagian.
Dari kejauhan, gapura yang digadang-gadang menyerupai model London Bridge ini memang megah. Namun bila dilihat lagi lebih dekat, kondisinya memprihatinkan. Meski baru diresmikan pada Februari 2024 lalu, kondisi bangunan gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menelan anggaran fantastis hingga 32 miliar rupiah ini, sudah rusak di beberapa bagian. Gapura ini dibangun dengan konstruksi yang tipis tanpa rangka beton, sehingga mudah jebol dan berlubang. Bahkan dinding gapura yang rusak hanya ditambal di berbagai sisinya. Pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara menjelaskan, konstruksi gapura menggunakan material Glass Reinforced Concrete atau GRC board, yang merupakan kombinasi beton dan serat kaca, serta diklaim awet hingga 25 tahun. Semua kolom-kolom yang besar itu tidak di sini, itu sedikit sekali, hanya sedikit beton saja kita bungkus dengan GRC, namanya GRC itu Glass Reinforced Concrete. Ya, dia beton campuran serat kaca. Itu tahannya sampai 25 tahun. Itu tahan api, tahan air, dan mudah perawatannya, mudah dicat apa semua. Makanya untuk di Toronipa itu yang digunakan karena kenapa? Ada estetika bentuk yang kita kejar. Kalau kita gunakan beton atau kita gunakan batu merah itu tidak dapat dia. Kalau GRC bisa kita bentuk. Nah, seperti itu, makanya modelnya seperti kayak batu bata itu dibentuk seperti itu. Gapura yang berlokasi di Kelurahan Kendari Cadi ini merupakan bagian dari mega proyek Jalan Kendari Toronipa sepanjang 14,6 km. yang menelan anggaran total 1,1 triliun rupiah di masa pemerintahan Gubernur Ali Mazi. Gerbang wisata yang berhadapan langsung dengan jembatan Teluk Kendari ini diharapkan bisa menjadi ikon untuk menarik wisatawan. Namun jika melihat kondisi gapura yang baru 7 bulan diresmikan dengan anggaran senilai puluhan miliar rupiah ini sudah rusak, publik pun jadi bertanya, sudah sesuaikah anggaran dengan bahan yang digunakan? Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ainis melaporkan. Momen seorang ibu memeluk anaknya dari balik jeruji penjara di Labuhan Batu, Sumatera Utara viral di media sosial. Sang ibu bernama Tina Rambe ditahan karena menolak pengoperasian pabrik kelapa sawit. Viral di media sosial seorang ibu yang memeluk anaknya dari balik jeruji besi di ruang tahanan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Seorang ibu bernama Tina Rambe, salah satu pejuang lingkungan hidup di Pulau Padang, harus terpisah dengan anak dan suaminya karena proses hukum yang harus ia jalani. Momen haru ibu dan anak ini pun menyita perhatian masyarakat. Apa kok tinggal-tinggal aja. Tina ditahan karena menolak pengoperasian pabrik kelapa sawit dan saat ini ia sedang menjalani proses persidangan. Keluarga Tina sempat terlibat adu mulut karena petugas tidak memperbolehkan Tina menemui anaknya. Kayak gitu kalian. Sebentar aja loh. Masa mau anaknya itu kayak gitu ya. Ada kemanusiaan. Nggak ada kemanusiaan kalian. Sebentar aja Pak, ini bukan teroris ya. Cara-cara penangkapan yang tak manusiawi. Jadi sekaligus saya bilang kepada anak saya, terus berjuanglah demi lingkungan hidup. Hancur memang perasaan saya melihat APH atau alat aparat pemerintah hukum yang tidak berperkemanusiaan dan tidak sama sekali tidak punya moral. Tahu, saya lihat hal-hal yang dilakukan mereka itu semua sepertinya positif dan memang tertera di peraturan pemerintah bahwa kawasan Rantau Utara itu tidak kawasan industri. Sebelumnya, Tina diamankan bersama 5 orang lainnya saat aksi unjuk rasa mengadang truk angkutan sawit dan CPO di Pulau Padang, Labuhan Batu, Sumatera Utara pada bulan Mei lalu. Dari Labuhan Batu, Ikang Amanda, iNews melaporkan.
Memelihara ikan yang dilarang, seorang kakek di Malang, Jawa Timur harus mendekam di penjara usai divonis 5 bulan. Namun ia merasa tidak bersalah karena ikan aligator gar tersebut dipelihara jauh sebelum adanya undang-undang pelarangan memelihara ikan predator. Isak tangis keluarga pecah saat Priyono, 61 tahun, divonis 5 bulan subsidi 1 bulan penjara atau uang pengganti 5 juta rupiah dalam sidang di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur. Hakim Ketua IWN Eka menyatakan Priyono bersalah telah memiliki dan memelihara 8 ekor ikan aligator gar yang dilarang sesuai dengan pasal tindak pidana perikanan. Sebelumnya dalam sidang, Priyono merasa tidak bersalah lantaran telah memelihara 8 ekor ikan aligator gar sejak 16 tahun lalu dan sebelum larangan tersebut disahkan oleh pemerintah. Ia juga mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi. Saya tidak bisa apa-apa, saya terima apa adanya. Memang orang kecil ini nggak bisa berbuat apa-apa. Undang-undang itu satu ditunjukkan, nanti ngepangnya banyak untuk menjerat orang ini. Saya ini ibaratnya ikan kecil yang sudah di mulutnya ini, aligator ini, predator, sudah di mulut saya ini ya. Gak bisa apa-apa Pak, kecuali belas kasih dari Pak Hakim. Kuasa hukum Priyono menilai, seharusnya kliennya berhak divonis bebas. Selain tidak mengetahui adanya pelarangan itu, Priyono juga tidak pernah terlibat masalah hukum. Terkait putusan hari ini terlalu memberatkan di keluarga juga. Bahwasanya kan saya sudah mengajukan untuk putusan bebas paling tidak seringan-ringannya putusan percobaan yang dimana terdakwa bisa menjalankan di rumah dengan adanya percobaan itu wajib lapor, tapi hakim berpendapat lain. Sementara itu, jaksa penuntut umum menilai meski vonis lebih ringan dari tuntutan, namun putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan dan ringan untuk terdakwa. Menurut kami putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, dan kalau teman-teman cek juga sudah termasuk ringan menurut kami seperti itu. Priyono ditahan Kejari Malang sejak 6 Agustus lalu. Sementara 5 ekor ikan aligator gar miliknya dimusnahkan oleh pihak Polda Jawa Timur dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, keluarga Inyoman Sukena, warga yang terancam pidana karena memelihara landak Jawa, berharap kasus ini segera selesai. Pihak keluarga tidak mengetahui bahwa peliharaan keluarga besarnya merupakan hewan yang dilindungi. Inilah kandang yang sebelumnya menjadi tempat tinggal landak Jawa yang dipelihara Inyoman Sukena. Kandang ini berada di dalam rumah Nyoman karena dikhawatirkan akan diganggu anjing peliharaannya. Sebelumnya, landak Jawa ditemukan oleh ayah mertua Nyoman, kemudian dirawat saat masih kecil. Ketika besar, kedua landak ini beranak 2 dan total menjadi 4 ekor. Namun niat Nyoman sekeluarga memelihara landak Jawa ini berbuntut panjang. Kini Nyoman terancam dibui 5 tahun karena ketidaktahuannya akan landak yang dipelihara merupakan hewan yang dilindungi. Udah dari kecil dipelihara Pak ya? 4 ekor itu udah? 2. Kemudian beranak di sini 2. Itu aja sih. Untuk kesehariannya memang dipelihara dengan baik atau gimana Pak? Sebelumnya? Ya, dipelihara dengan baik. Pak, kalau katanya ada laporan, ini yang laporin siapa sih Pak? Kalau boleh tahu? Waduh, yang jelas Pak, itu saya tidak mau tahu itu Pak, karena saya berpikir untuk ke depan aja. Kalau saya masih memikirkan orang melapor kan saya repot Pak. Itu mungkin karmanya dari keluarga kami Pak. Kasus ini viral di media sosial setelah Inyoman Sukena, 38 tahun, menangis histeris usai keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.
Landak Jawa atau nama latinnya Hystrix javanica merupakan salah satu hewan endemik Indonesia yang dilindungi. Setiap orang yang memelihara satwa liar atau hewan dilindungi dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Nyoman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali pada Maret 2024 lalu karena memelihara 4 ekor landak Jawa. Di hadapan majelis hakim, Nyoman mengaku tidak memahami jika landak Jawa merupakan hewan yang dilindungi, mengingat di sekitar rumahnya di Desa Bongkasa, Kabupaten Badung, Bali, masih banyak landak Jawa yang berkeliaran. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Polres Padang Pariaman masih melakukan penyelidikan pembunuhan gadis penjual gorengan di daerah Guguk, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga saat ini polisi masih fokus melakukan pencarian tersangka. Menggunakan anjing pelacak, Polres Padang Pariaman terus mendalami kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di daerah Guguk, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk memburu pelaku pembunuhan yang hingga saat ini masih dalam pencarian. Dari proses pencarian ini, anjing pelacak menemukan salah satu barang bukti baru, yakni pakaian yang digunakan korban pada saat terjadi peristiwa pembunuhan. Pakaian tersebut dibuang di aliran sungai yang tak jauh dari lokasi kejadian perkara. Penemuan barang bukti ini akan dilengkapi untuk mengungkap kasus sebenarnya. Polisi membantah kabar dari media sosial yang menyebut telah ada terduga pelaku yang ditangkap. Polres Padang Pariaman masih melakukan pendataan terhadap sejumlah saksi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus ini. Sampai saat ini kita belum ada menetapkan tersangka. Jadi medsos terlalu dini menyampaikan sudah menetapkan tersangka untuk penangkapan. Jadi kami belum ada menetapkan satu tersangka. Kami masih tetap menyelidiki, melengkapi barang bukti dan saksi. Untuk saksi sudah ada yang kita periksa. Nanti akan kita sampaikan secara transparan apabila sudah selesai tahap penyelidikan masuk tahap penyidikan. Sebelumnya, 2 hari menghilang, Nia Kurniasari 18 tahun, penjual gorengan keliling, warga Guguk Kecamatan 2 Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya ditemukan oleh tim SAR. Jenazah ditemukan dalam kondisi terkubur di dalam tanah di daerah perbukitan sekitar 1 km dari rumahnya. Diduga, korban sebelum dibunuh diperkosa terlebih dahulu karena pada saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tak berbusana dan tangan terikat. Pemirsa, para Bacagub dan Bacawagub Jakarta tebar janji jika berhasil duduk di Balai Kota. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menyambangi mantan gubernur Jakarta Sutioso. Dalam pertemuannya itu dibahas keberhasilan Transjakarta dan rencana memperpanjang rute Transjakarta. Ridwan Kamil mendapat banyak masukan dari mantan gubernur Sutioso, terutama soal masalah yang kerap melanda Jakarta. Selain soal banjir, Sutioso dan Ridwan Kamil juga berdiskusi tentang proyek Transjakarta. Ridwan Kamil dan Suswono berencana akan memperpanjang rute Transjakarta, tidak hanya sebatas di wilayah Jakarta, namun juga ke daerah sekitar Jakarta.
Transjakarta rencananya juga akan diterapkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono di wilayah aglomerasi. Ada hal-hal yang di zaman beliau masih relevan, ya, isu-isunya, terutama tentunya isu-isu klasik ya, terkait kemacetan, banjir dan lain sebagainya. Kemudian juga isu-isu kepemimpinan, beliau menerangkan tentang teori geografi, teori demografi, ya, yang menyertai betapa Jakarta ini adalah simpul dari berbagai dimensi. Nah, satu hal tentunya yang kita simpulkan adalah hal-hal baik di zaman Pak Sutioso, khususnya tentang transportasi berbasis bus ya, atau busway. Tentunya di era kita nanti, karena Jakarta punya kewajiban aglomerasi, idealnya busway tidak berhenti di batas politik administratif, tapi diteruskan ke sekeliling. Sementara itu, pemirsa, pasangan Ridwan Kamil Suswono berencana pindahkan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pemindahan dilakukan guna mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Tadi Nasriwan ketua apa? Ya, tadi bukan yang tadi sambutan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus turun bertemu dengan warga. Sejumlah program pun mereka sampaikan untuk perkembangan Jakarta. Salah satunya dengan pemindahan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pendistribusian masyarakat agar tidak terpusat di satu titik saja di Jakarta penting untuk mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Ya, maksud saya yang Pak RK gagas kan begini. Ya, saat ini kan kenapa setiap pagi itu ibaratnya orang menuju ke Jalan Tamrin Sudirman kan itu karena pusat perkantoran kan semua di situ kan. Ya, padahal orang mungkin tinggalnya di selatan. Ya, artinya ini distribusi saja jika memungkinkan. Nantinya pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono akan terus melibatkan masyarakat Jakarta dalam pembangunan kota Jakarta. Bahkan keduanya pastikan tidak akan ada penggusuran. Semuanya dilakukan dengan musyawarah bersama antara Pemda dan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Bacagub dan Bacawagub Pramono Rano Karno menghadiri acara deklarasi Rumah Bersama Rano Prabowo di Gedung Juang Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini lebih dari 1.000 orang hadir mengikuti deklarasi. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Pramono Anung dan Rano Karno, menghadiri acara deklarasi yang bertajuk Deklarasi Rumah Bersama Pramono Rano yang berlokasi di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Acara dihadiri langsung relawan Pramono Rano yang diklaim mencapai 1.000 orang. Dalam kesempatan ini, selain berorasi, Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk membenahi berbagai permasalahan dasar di Jakarta. Saya tidak muluk-muluk misalnya membangun seperti Dubai atau apapun. Tetapi saya akan memulai dengan hal-hal kecil apa yang menjadi persoalan masyarakat di bawah. Yang utama dan terutama misalnya masalah banjir, masalah polusi, masalah macet, pekerjaan yang susah, pelayanan yang tidak terbuka. Pemirsa, pasangan Bacagub dan Bacawagub Pramono Anung Rano Karno berjanji akan memaksimalkan Jakarta International Stadium atau JIS. Bahkan rencananya JIS akan dijadikan rumah bagi penggemar Persija. Jakarta International Stadium menjadi salah satu target perbaikan bagi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno. Akses ke JIS yang sangat terbatas menjadi perhatian pasangan ini. Rencananya Pramono Rano akan menjadikan JIS sebagai rumah Jakmania dan klub sepak bola Jakarta, Persija. Bahkan mereka berencana membuat Jakmania Center di JIS. Hal ini disampaikan keduanya saat deklarasi Rumah Bersama Pramono Rano di Gedung Juang Menteng Rabu sore. Bahwa JIS akan menjadi tempat home-nya Jakmania atau Persija. Dan Jakmania kita buatkan Jakmania Center di JIS.
sehingga jualan merchandise di sana, orang bisa beraktivitas di sana, bergotong royong di sana. Saat ini hampir seluruh pertandingan kandang Persija digelar di JIS. Namun untuk latihan Persija harus menyewa lokasi lain. Padahal bila JIS menjadi markas dan rumah Persija, mereka tidak perlu menyewa lokasi lain untuk latihan. Bahkan Jakmania bisa membeli merchandise Persija langsung di JIS. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana juga menjadikan JIS sebagai salah satu fokus pembangunan. Bahkan keduanya berjanji akan gratiskan JIS bagi Persija. Bismillahirrahmanirrahim. Pasangan Dharma Pongrekun, Kun Wardana juga menjanjikan JIS sebagai markas Persija. Bahkan mereka berjanji Persija bisa gunakan JIS tanpa harus membayar sepersen pun. Janji ini diucapkan Dharma Pongrekun saat mendaftar sebagai bakal calon gubernur pada Agustus 2024 lalu. Berkenan kepada pasangan calon gubernur. Akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jakmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui ada rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan tersebut direncanakan akan berlangsung sebelum pelantikan. Rencana pertemuan ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen. Puan menyebut silaturahmi itu penting dilakukan. Namun Puan Maharani tidak menjelaskan lebih rinci soal kapan dan apa saja yang nantinya akan dibahas dalam pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan keduanya rencananya akan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun Puan menyebut belum ada pembicaraan yang mengarah pada bergabungnya PDI Perjuangan ke koalisi Prabowo Gibran. Silaturahmi penting, akan ada pertemuan, insya Allah ya bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ, kita tunggu saja. Ya nanti kalau pada waktunya pasti teman-teman media juga pasti tahu. Tapi kan disebut sebelum 20 Oktober pelantikan yang ini Insya Allah. Iya. Mbak, ada pembahasan juga untuk di kabinet seperti apa? Tahu itu masih terlalu jauh atau gimana? Masih terlalu jauh dan komunikasi udah kita lakukan, kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu. Gubernur DKI Jakarta maksud kami periode 2017 hingga 2022, Anies Baswedan menanggapi isu dirinya diminta masyarakat menjadi pimpinan KPK. Anies menyebut tahapan seleksi telah berjalan dan dirinya akan terus berjuang bersama masyarakat saja. Setelah gagal maju di pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024, Anies Baswedan kini mendapat dukungan dari masyarakat untuk maju sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun saat ditemui di Pondok Pesantren LP3IA di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Anies mengatakan akan terus berjuang bersama masyarakat saja. Sebab proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 telah berjalan dan Anies tidak termasuk di dalamnya. Kan sudah proses seleksi. Iya, mungkin ke depannya, Pak. Nah, saya terus bersama masyarakat saja yang sekarang sudah mengikuti seleksi biar diproses sampai tuntas. Kita akan bergerak bersama masyarakat untuk berbagai masalah. Tidak ada niat sama sekali, Pak, masuk ke KPK, Pak. Nah, cukup lah ya. Mungkin saran Pak terakhir, Pak. Saran aja Pak untuk KPK ke depan, Pak, penguatannya, Pak. Ya, teruslah menjadi institusi yang terbebas dari intervensi dan fokus pada pemberantasan korupsi. Ya. Sebelumnya Anies Baswedan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024 setelah digadang-gadang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan berpasangan dengan Rano Karno. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menko PMK Muhadjir Effendi menanggapi rencana pemerintah untuk memotong kembali gaji pekerja swasta dalam program pensiun tambahan wajib. Di mana Muhadjir menilai urgensi pemangkasan gaji pekerja untuk program tersebut lemah, apalagi saat ini pekerja sudah memiliki 5 jenis jaminan hari tua. Rencana pemerintah untuk memangkas kembali gaji atau upah pekerja dalam program pensiun tambahan wajib mendapat respon dari sejumlah pihak termasuk Menko PMK Muhadjir Effendi. Menurut Muhadjir, penarikan dana pensiun tambahan dikhawatirkan membuat pekerja kelas menengah di Indonesia semakin rentan. Selain daya beli yang masih lemah, upah pekerja kelas menengah saat ini masih belum sesuai. Selain itu, para pekerja juga telah mempunyai lebih dari 5 jenis jaminan hari tua. Untuk yang berpensiun ya bagus untuk masa depan hari tuanya kan, tetapi harus dipertimbangkan soal penarikannya itu, iurannya itu, pemotongan iuran itu. Karena sebagian besar gaji karyawan itu kan masih belum di atas rata-rata ya. Tapi tentu itu sudah dipertimbangkan matang oleh pihak pengusul. Karena sekarang jaminan ini sudah mencakup 5 ya untuk tenaga kerja kita itu, mulai dari jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, terus jaminan yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan kan. Sebetulnya sudah cukup representatif asal itu dilaksanakan. Rencana pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun, potongan gaji tambahan ini tidak diwajibkan untuk semua pekerja, melainkan hanya berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan akan bertindak sebagai pengawas dalam harmonisasi seluruh program pensiunan. Jadi rekan-rekan media, isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada, ya belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun, harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK. Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk ya dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun. OJK mencatat selama ini para pensiunan hanya menerima 10 hingga 15% dari gaji terakhir mereka. Sedangkan standar Organisasi Perburuhan Internasional jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 40%. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana program pensiun tambahan wajib menuai pro dan kontra dari masyarakat. Program dinilai semakin membebani masyarakat di tengah potongan-potongan lain yang sudah ada sebelumnya. Namun ada pula yang menilai program pensiun tambahan akan memberi manfaat asal diawasi dengan benar. Kan kita sendiri tahu selama ini kita sudah dipotong untuk jam sostek pensiun itu BPJS tenaga kerja, terus kita mesti wajib BPJS kesehatan, terus ada juga pajak-pajak penghasilan. Kalau kita belanja ini itu udah dipotong pajak juga. Nah terus apalagi yang mau dipotong, gaji nggak seberapa, naik juga enggak, ekonomi lagi susah, barang-barang pada naik nih. Terus penghasilan saya kan tetap nih nggak naik-naik, terus mau dipotong lagi, ya lama-lama tinggal tulang deh. Kita berharap bahwa pemerintah mungkin memikirkan bagaimana pasca produktivitas usia masyarakat yang sudah tidak produktif ketika sudah pensiun dan sebagainya. Tapi saya berharap bahwa pemerintah juga harus berpikir bagaimana agar potongan-potongan ini tidak memberatkan bagi karyawan-karyawan swasta, apalagi yang hari ini gajinya mohon maaf masih UMR, karena terus terang itu sudah menjadi pasti akan berdampak dan akan berdampak pada ekonomi pribadi
masyarakat. Kalau selagi itu sebenarnya iurannya sendiri akan kembali ke pekerjanya untuk hari tua sih nggak masalah, karena hitung-hitung kita nabung ya gitu. Dan kita kan nggak tahu ya apakah kita selesai kapan untuk saat bekerja dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih bisa diterapkan, tapi yang benar, yang penting uang itu benar memang untuk hari tua sih. Pemirsa, sedikitnya 40 warga Gaza mati syahid akibat serangan Zionis Israel yang menyasar tempat penampungan pengungsi di Muas. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di Anju Sore.